have a good day. Ketemu lagi dengan Ces Asvita dan Lausus Satria di Ibadah Sekolah Minggu GKI Lyon versi online. Ces Asvita, are you ready? Ready dong, ready banget nih. Oke, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh berterima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu ya Tuhan. Kalau setiap minggu kami masih boleh beribadah secara online ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau sendiri yang boleh mempersiapkan setiap hati kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, memuji-Mu dan menyembah-Mu dan boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya melalui firman-Mu juga ya Tuhan, kami boleh semakin diteguhkan dan dikuatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami juga menjadi murid Kristus yang sejati yang boleh terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Guys, untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita nyanyikan Bersuka Dalam Tuhan. Yuk kita kumpul di rumahku. Corona gini enggak deh. Enggak apa, protokol kok. Enggak buka masker. Kan udah lama enggak ketemuan. Bete lah di rumah terus. Siapa aja yang ikut nanti? Ada Leni, Jessie, Gaby. Apa? Gaby? Siapa tuh? Sepupu aku. Enggak deh. Kalau ada Gaby, mending aku di rumah aja. Kenapa sih, Sas? Males, nggak kenal. Malu loh. Aku nggak bisa ngomong sama yang nggak kenal. Ya nanti tak kenalin dong. Lain kali aja deh, Lin. Guys,
Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial yang berelasi dan berteman antara satu dengan yang lain. Ya, karena itu kita harus belajar untuk membuka diri bergaul dengan banyak teman agar kita mempunyai wawasan yang sangat luas. Semakin kita mempunyai banyak teman, kita akan belajar untuk memahami berbagai tipe teman beserta sifat dan karakter mereka. Ya, benar Cisasita. Tuhan pun sudah merancangkan setiap kita dengan sempurna dan indah dalam relasi antara satu teman dengan teman yang lain. Namun di dalam pertemanan kita harus juga mau dipimpin oleh Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan punya rancangan untuk setiap teman yang boleh kita kenal. Yuk kita nyanyikan Rancanganmu Selalu Indah. Ujian sains ini, kenapa sih susah banget? Paling susah dari semua ujian. Woi, Mike. Krishna. Ayo, main Mobile Legend. Loh, ayo kamu yang main dah. Yuk main. Ayo. Tapi kali ini kalau kamu kalah, kamu beliin aku skin.
Lu. Ayo, taruhan. Kalau aku kalah, aku beliin skin. Ya kita taruhan Kalau aku aja. menang? Ya gua beliin skin. Ayo. Menarik ini. Enak juga kayaknya nih. Kalau menang aku dapat skin baru lumayan harganya sekarang. Ayolah, ayo cepet, ayo. Bentar, login, bentar. Nyala. Siap ya? Ayo. Mobile Legend. Nah, Ya, masuk room. siap. All Oke. troops deployed. Oh, mana kamu? Lari kemana kamu? Aku skill kamu. Mati lu. Lu. Apa ini? Aku menang toh. Aku menang. Dapat skin aku. Asik. Nggak terima. Ayo Sin. Rematch. Lagi. Nggak terima Yakin? rematch. Yakin? Kamu menang 1, aku pasti balas. Oke. Rematch Aku bikin room, tunggu. Siap. Mana? Oke, Masuk. join. Yo. All troops Nah gini, deployed. ayo. Kejar kamu. Oh, langsung ulti dari awal. Mati lu, mati. Aku menang lagi. Kamu menang lagi. Curang. Guys, dalam berteman, kita juga harus tahu batasannya. Kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan kita lakukan. Dalam berteman, tetap dasar dan pengharapan kita adalah firman Tuhan, di mana Kristus sebagai batu kita yang teguh, supaya tidak terombang-ambing oleh dunia. Mari kita nyanyikan The Solid Rock. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust on Jesus' frame, but only lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Darkness seems to hide his face, I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor will sleep in the faith. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Hai teman-teman sekalian, Shalom yo, apa kabar? Ya jumpa lagi dengan Pastor Oktav gitu ya. Ya langsung sudah kangen kalian. Ya oke, sebelum langsung masuk melalui cerita ini, mari kita tunduk kepala. Semua tunduk kepala dengan sikap hormat, kita berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu. Oke, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami bersyukur kepadamu di dalam masa apapun. Kami tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam situasi seperti saat ini pun, walaupun kami tidak bisa beribadah di rumah Tuhan, di gerejamu, tapi Tuhan tetap menyediakan bagi kami suatu sarana di mana kami tetap boleh beribadah kepada Engkau melalui streaming atau melalui online ini. Tuhan terima kasih karena semua Tuhan sudah siapkan buat kami. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami pula. Di dalam situasi yang sulit pun kami tetap bisa merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan melalui ibadah online sekalipun hati kami tetap sungguh-sungguh menghormati Engkau. Engkau tetap ada melihat kami, Engkau tetap ada mendampingi kami. Dan biarlah kami tetap beribadah juga dengan hati yang bersungguh-sungguh kepadamu. Makasih Bapa, kami serahkan jam selanjutnya, kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kami, memberikan kami pengertian. Dan biarlah Tuhan Engkau juga boleh melalui pemberitaan firman Tuhan ini, kami makin boleh bertumbuh secara iman kami dan kasih kami kepada Engkau. Dengarlah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, teman-teman sekalian, langsung tadi ngomong, kita adalah manusia yang Tuhan cipta. Ya,
Nah, manusia yang Tuhan cipta itu seperti apa sih? Apakah Tuhan cipta kita manusia seperti binatang? Atau Tuhan cipta kita manusia seperti ciptaan yang lain? Nah, mari kita coba lihat apa kata Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita. Ya, silakan buka di kitab Kejadian pasal yang kedua ya. Coba kita lihat bersama-sama ya. Kejadian pasal yang kedua. Semua udah dapat? Ayat 18 sampai 25. Ya, kalian lihat di Alkitab masing-masing. Ya, rasakan bacakan ayat ini. Ya. Kejadian 2 ayat 18. Rasakan baca secara pelan-pelan. Ya, kalian perhatikan ayat demi ayat ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, coba perhatikan ya kalimat ini. Siapa yang berfirman? Siapa yang mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja? Tuhan Allah. Oke? Bukan manusia merasa dirinya tidak baik seorang diri. Ya, perhatikan baik-baik kalimat di sini ya. Tapi Tuhan Allah sendiri yang memperhatikan manusia itu tidak baik kalau seorang diri. Oke? Next ya, kita baca ayat yang ke-19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ya, jadi saya ingat ya, tahun lalu pernah cerita mengenai ini. Jadi dibawanya lah binatang di depan Adam. Adam lihat, ini gajah. Jadilah gajah. Namanya sampai hari ini tuh gajah. Atau bahasa Inggrisnya elephant gitu ya. Datang kucing. Jadilah kucing. Namamu kucing ya. Ya, meong-meong gitu ya. Dan sampai hari ini namanya kucing. Nggak ganti kan, kucing nggak bisa jadi singa kan. Tetap kucing kan namanya. Oke, selanjutnya ya. Kita lihat di ayat yang ke-20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Nah, perhatikan lagi ayat ini, langsung berhenti sebentar di ayat ini. Ya, kalimat ini sangat menarik ya. Manusia tidak menerima, tidak melihat ada penolong yang sepadan. Apa artinya ini? Siapung yo, teman-teman sekalian. Apa arti kalimat ini? Dari sini kita membuktikan bahwa manusia itu tidak bisa dibandingkan dengan binatang. Atau lebih baik dibalik ya. Binatang tidak bisa disetarakan dengan manusia. Sehebat apapun, sepintar apapun binatang, ya tetap binatang. Jadi kalau kalian belajar di sekolah teori evolusi, langsung katakan itu sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Kenapa? Karena manusia ya manusia. Dan manusia adalah Tuhan cipta, itu melebihi binatang. Nanti kita lihat apa yang Tuhan perintahkan kepada manusia gitu ya. Nah, kita lihat di ayat selanjutnya ya. Ayat ke-21 sekarang ya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Nah, perhatikan lagi di sini ya. Tuhan Allah menciptakan perempuan, ya, perempuan diciptakan itu sekali lagi dari bagian dari laki-laki. Gitu ya. Jadi dikatakan dari rusuk laki-laki gitu. Itu artinya apa? Ya, kenapa Tuhan Allah nggak ambil dari tulang kaki kah? Atau tulang di kepala kah? Atau bagaimana gitu? Ya, kenapa nggak diambil itu? Itu Tuhan
sudah memberikan dari awal bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah setara. Ya. Tapi ingat ya, setara tidak berarti perempuan juga punya kuasa seperti laki-laki. No. Ya, ada aturan-aturannya yang Tuhan nanti akan tetapkan gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ya, sekarang ayat ke-24 ya. Ayat 23 ya. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Oke? Ia diambil dari laki-laki, bukan di tempat yang lain, bukan dari binatang, tapi dari laki-laki. Jadi perempuan itu adalah juga manusia yang diambil dari manusia, yaitu laki-laki. Oke? Lalu 24 sekarang. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan 25 terakhir, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kenapa? Ayo, ada yang tahu kenapa manusia telanjang pada saat diciptakan itu tetapi nggak malu? Kenapa? Karena belum berdosa. Oke? Jadi waktu manusia telanjang itu dia tidak merasa malu. Dan kenapa tidak malu? Karena belum berdosa. Jadi ada satu hal ya yang langsung mau sampaikan sini sebelum kita masuk ke dalam bagaimana kita bergaul gitu ya. Kenapa manusia harus pakai baju? Ya. Kenapa kita sekarang ini kita harus pakai baju? Kalau kita telanjang kita malu. Nah, itu membuktikan dosa itu ada. Jelas ya? Jadi apa yang dikatakan di Alkitab, di dalam kitab Kejadian ribuan tahun yang lalu ditulis oleh Musa, itu membuktikan bahwa dosa itu ada. Jadi waktu manusia telanjang pada saat diciptakan, dia tidak merasa malu. Tapi setelah manusia berdosa, ya masih ingat di Kejadian pasal yang ketiga, apa yang dilakukan? Yang pertama kali yang dilakukan adalah mencari daun, tutup semua badannya supaya apa? Tidak malu. Jadi sekali lagi di ayat ini sangat jelas memberitahu kepada kita dosa itu ada. Dan dosa yang sudah manusia lakukan yaitu apa? Tidak taat kepada Tuhan Allah. Nah kita nggak bahas itu. Rasa kalian semua sudah jelas apa yang Adam dan Hawa lakukan. Ya bagaimana dia berdosa kepada Tuhan Allah. Bagaimana dia tidak taat. Bagaimana dia berontak. Dan akhirnya dosa menjadi masuk ke dalam manusia menjadi status berdosa. Dan setelah itu semua keturunan manusia itu menjadi berdosa. Oke? Nah, tadi Rasul sudah singgung sedikit ya tentang beda manusia dengan binatang. Ya, coba perhatikan ayat yang tadi, yang kita lihat tadi. Ya, di ayat yang awal dikatakan apa? Tuhan melihat manusia atau Adam itu tidak baik kalau dia seorang diri. Nah, ada orang berkata apa? Manusia adalah makhluk sosial. Ya, ini kalimat tidak sepenuhnya betul ya. Langsung katakan kalian. Kalimat ini tidak sepenuhnya betul. Kenapa? Karena Adam tidak pernah merasa dirinya itu seorang diri. Gitu loh. Ya, Tuhan yang memberitahu kepada Adam. Bahkan Tuhan yang memikirkan kepada Adam bahwa, "Hei Adam, tidak baik kalau kamu tuh seorang diri. Pasanganmu atau sesuatu orang yang sepadan dengan kamu itu bukan binatang. Ya, tapi itu adalah harusnya manusia juga gitu loh. Ya. Jadi sekali lagi manusia adalah manusia, binatang adalah binatang dan Tuhan berikan pasangan yang sepadan dengan dirinya. Nah, yang kedua dari kejadian ini kita yang sudah baca tadi. Ya. Tuhan Allah mencipta itu jelas sekali. Yaitu apa? Laki-laki dan perempuan. Adakah yang ketiga? Nggak ada. Adakah separuh laki-laki, separuh perempuan? No, nggak ada. Ya, laki-laki dan perempuan. Apakah postur laki-laki dan postur perempuan sama? Tidak. Tuhan sudah membedakan. Kenapa harus ada laki-laki? Kenapa harus ada perempuan? Jelas, karena ada tujuan Tuhan Allah. Yaitu apa?
Yaitu nantinya mereka akan memultiplikasi, mereka akan diberi mandat, diberi perintah supaya apa? Beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi. Itu tujuan perempuan dan laki-laki diciptakan. Nah, kita balik ke zaman sekarang ya. Kalau kalian mungkin semua sudah familiar dengan istilah LGBT. Ya, LGBT itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang laki-laki suka laki-laki, ada yang perempuan suka perempuan, gitu ya. Nah, apakah ini tujuan Allah menciptakan manusia? Jawabannya tidak. Ya. Apakah ini sesuatu penyimpangan atau sesuatu yang wajar? Jawabannya juga tidak. Ya, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa hanya laki-laki dan perempuan. Ya, jadi waktu manusia dan Adam dan Hawa itu berkomunikasi, bergaul, itu tujuan utama Tuhan menyuruh mereka adalah untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Ya, jadi sekali lagi, tidak ada namanya laki-laki menikah dengan laki-laki atau perempuan menikah dengan perempuan. Lalu bagaimana bisa punya anak? Berarti kesimpulannya apa? Ini adalah pemberontakan terhadap apa yang sudah Tuhan tetapkan dari semula. Jelas ya? Jadi kalian mengatakan, oh itu karena efek psikologi, psychological effect, atau itu ada sesuatu mungkin penyakit gitu loh. Nah, orang zaman sekarang, psychological modern yang zaman sekarang, itu mereduce kata dosa itu dengan mengatakan itu semacam penyakit atau semacam kelainan atau semacam apa. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan itu adalah pemberontakan. Nah, sekali lagi kita diberi satu potensi, ya. Kita diberi kelengkapan indera, kita diberi semua, ya, supaya kita bisa bergaul, ya. Tuhan memberikan Adam, yaitu Hawa, supaya Adam bisa berbicara kepada Hawa. Nah, berarti apa? Setelah Tuhan memberikan Hawa kepada Adam, pada saat itulah kita katakan manusia itu adalah sebagai makhluk sosial. Ya, manusia itu butuh bergaul dan butuh bergaul dengan sesama dia gitu. Nah, dari sini ya, kita melihat lagi ya. Jadi Allah menciptakan manusia itu sudah punya tujuan, yaitu supaya kita itu bisa bergaul. Nah, kita coba mendetailkan lagi gitu. Sekarang kita melihat kita adalah anak Tuhan, oke? Kita adalah orang yang sudah ditebus. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa kita. Dan kita sekarang adalah status kita adalah bukan orang berdosa, tapi status kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, sebagai anak Tuhan, kita juga apakah hanya terbatas bergaul dengan sesama anak Tuhan atau terus kita melihat, oh kamu bukan Kristen, atau kamu siapa, atau kamu orang lain tidak sesuai dengan aku. No, Tuhan tetap memberikan kita sesuatu yang dimana kita itu tetap harus bergaul dengan siapapun. Ya, ingat ya, di dalam kitab Kejadian perintah Tuhan adalah beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi. Nah, langsung loncat di kitab Matius, ya, di akhir kitab Matius, ya, itu dikatakan apa? Ya, Matius pasal 28 gitu ya. Dikatakan apa? Pergilah ke seluruh bumi. Ya, kabarkan Injil, beritakan Injil ya kepada seluruh bangsa. Jadi ada kesamaan antara yang dikatakan di kitab Kejadian, mandat kepada manusia pertama, dan kitab Matius yang mengatakan apa? Orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan itu juga harus bergaul dengan siapapun supaya apa? Perkenalkan Yesus kepada mereka gitu loh. Bagi yang belum percaya Tuhan Yesus. Betul ya? Jadi kita jangan hanya bergaul, oh temanku anak-anak Tuhan, orang Kristen gitu, lalu kita mengurung diri, lalu kita hanya bergaul dengan mereka. Enggak. Masih ingat ya, waktu Tuhan Yesus sudah mati, ya, para murid ketakutan semua. Betul ya? Lalu mereka kumpul di satu ruangan. Mereka ketakutan karena takut diancam lah atau ditangkap sama orang-orang Yahudi atau mungkin tentara Romawi atau bagaimana gitu. Mereka takut. Mereka
kumpul di rumah. Lalu tiba-tiba setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus tuh datang ke situ dan masuk ke rumah itu gitu. Dan Tuhan tidak mau hanya golongan mereka aja berkumpul. Tapi di bagian yang terakhir kitab Matius yang seperti Lasa katakan tadi, Tuhan mau supaya mereka itu pergi ke seluruh dunia, memberitakan kasih Tuhan, memberitakan Injil. Nah, mari kita baca Matius 22 ayat 37 sampai 39. Ya, coba buka di Alkitab kalian. Rasakan bacakan gitu ya. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Udah dapat semua? Oke, rasakan bacakan ya. Perhatikan ayat ini baik-baik. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Nah, ayat ini persis dengan apa yang ditulis di kitab Ulangan, ya, pasal yang ke-6 ayat 4. Kalau kalian masih ingat perintah kepada Tuhan Allah kepada orang Israel, ya, supaya mengasihi Tuhan Allah yang sudah membawa mereka keluar dari Mesir. Nah, Tuhan Yesus juga mengutip ayat ini. Lalu dikatakan di sini apa? Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Lalu ada hukum yang kedua. Ya, dikatakan sini apa? Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Jadi Siapa ya? Ini ayat yang sangat-sangat baik dan sangat harus kita ingat baik-baik. Di dalam kita bergaul. Ingat ya, Tuhan mengatakan sesamamu. Nah, kalau kita baca lagi ayat selanjutnya, orang Farisi itu masih ngotot. Siapa sesamaku? Nah, kalian tahu ceritanya kan? Diceritakanlah ada orang Samaria yang bukan orang Samaria, ada seorang yang datang dari Yerusalem gitu ya. Lalu dia dirampok, lalu tergeletak di pinggir jalan. Lalu datang orang imam melihat itu, oh ini bukan orang sesama aku, ini lain. Lalu ada lagi orang orang Yahudi gitu, oh ini orang lain, ya tidak sederajat sama aku gitu. Dan terakhir datanglah orang Samaria. Nah, ini cerita yang sangat terkenal, bahkan sudah menjadi film ya, kalau nggak salah itu judulnya Good Samaritan gitu ya. Nah, orang Samaria yang dibenci orang Yahudi, justru orang Samaria itulah yang menolong orang itu. Lalu siapa sesama kita? Nah, sekali lagi harus ingatin kita ya, sebagai anak-anak Tuhan, ingat baik-baik. Tuhan mengasihi ciptaannya. Tuhan mengasihi semua orang. Kita harus berpikir dan kita harus ingat bahwa mereka yang belum kenal Tuhan Yesus, mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Mereka juga adalah Tuhan sudah cipta menurut gambar dan rupa Tuhan. Kita juga harus mengasihi mereka. Jikalau mandat atau perintah yang Tuhan Allah berikan kepada Adam dan Hawa beranak cucu dan bertambah banyak, maka di dalam zaman kita Tuhan Yesus memberikan kita perintah yaitu apa? Kasihi mereka. Ya, beritakan Injil kepada mereka. Ceritakan kasih Kristus kepada mereka. Itulah kita bergaul dengan mereka. Nah, ini perintah baru ya. Tuhan Yesus berkata apa? Ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ya, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya, lalu ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, sekali lagi ayat ini itu menunjukkan bahwa apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengasihi, saling mengasihi, supaya orang luar atau orang yang belum mengenal Tuhan Yesus itu tahu bahwa kita tuh boleh melihat menunjukkan kasih Tuhan yang begitu indah. Dan mereka pun akhirnya mereka melihat, oh ini murid Tuhan yang sungguh-sungguh. Ini anak Tuhan yang sejati. Ya, begitulah caranya mereka bergaul. Nah, sekali lagi ya, saya akan tutup cerita ini, firman Tuhan ini. Ya, kita harus ingat baik-baik
Tuhan menciptakan kita punya tujuan. Setiap kita diciptakan unik, setiap kita diciptakan spesifik. Ya, kalian satu dengan yang lain tidak ada satupun yang sama gitu. Ya, sehingga apa? Sehingga dengan semua perbedaan itu, Tuhan mengajarkan kita saling mengasihi. Ya, Tuhan mengajarkan kita bergaul dengan siapapun. Kita anak Tuhan, dunia harus melihat kita itu punya kasih. Bukan karena kita itu punya dari awal. Tidak, kita manusia berdosa. Tapi karena Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah menjalankan kasih yang sempurna. Dan dengan kasih itu, kita bisa bagikan kepada dunia ini. Kepada teman-teman kita. Ya, jadi sekali lagi, ya Xiaopengyo, ini yang Lasu bagikan. Ya, jadilah anak-anak Tuhan yang bisa mengasihi sesama kita. Bergaulah dengan semua orang, di dalam pergaulan kita beritakanlah Injil. Ya, oke, kita akan tutup sekali lagi, kita akan berdoa. Ya, mari semua tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang sudah kami pelajarin. Ya, kami tahu ya Tuhan bahwa kami adalah orang berdosa. Tapi kami juga bersyukur Tuhan karena Tuhan sudah menebus kami. Dan kami menjadi manusia yang baru dengan pola pikir yang baru. Dan cara kami bagaimana bergaul pun, ya kami boleh menyadari bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh menjalankan atau mempraktekkan kasih Tuhan melalui pergaulan kami. Ya. Dan Alkitab sudah mengajarkan kepada kami dengan jelas bahwa Tuhan menciptakan kami dengan spesifik, ya laki-laki dan perempuan. Dan biarlah itu yang selalu kami ingat dan kami tidak terpengaruh atau tercemar oleh filsafat atau ajaran-ajaran dunia ini yang mengatakan bahwa laki sama laki atau perempuan sama perempuan itu it's okay. Tuhan tolong kami karena begitu banyak hal yang kami harus menghadapinya. Dan Tuhan berikan kami kekuatan sebagai anak-anak Tuhan. Kami tahu itu tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan akan selalu menyertai kami. Dan biarlah kami boleh menjadi seperti bintang-bintang di langit yang bercahaya, yang memancarkan kasih Tuhan untuk menerangi dunia yang berdosa ini. Makasih Bapa, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, teman-teman, Xiaopengyo kita akan masuk dalam ayat hafalan gitu ya. Yang Lasu tadi sudah baca. Mari kita baca satu kali lagi ya. Yohanes 13 ayat 34. Ya. Oke, sudah baca? Kita hafal ya. Yohanes 13 ayat 34. Ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Oke, sekali lagi ya. Ya, Alkitab tutup. Ya, kita hafal sama-sama. Ya. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah guys, Tuhan mau kita berelasi dan bergaul dengan teman yang lain. Tapi Tuhan mau setiap pergaulan ada tanggung jawab dan batasannya. Nah, semua batasan tetap berdasarkan pada firman Tuhan. Nah guys, in every move we make in Jesus. Mari sama-sama kita nyanyikan, every move I make. Mari kita sama-sama bangkit berdiri ya. Na 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 na. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every step I take in you. I
guys, jangan lupa untuk memberikan persembahan melalui celengan yang telah diberikan kepada kalian. Atau kalian bisa transfer melalui papa mama kalian, minta bantuan sama papa mama ya. Sampai jumpa lagi di ibadah sekolah minggu GK Elion versi online. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bye.